الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Bapak Ibu dan hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, mari kita persiapan untuk kita melaksanakan sholat id. Kami persilakan Bapak Ibu dan hadirin untuk berdiri untuk persiapan sholat id, dan mohon yang membawa ponsel atau HP untuk segera dinonaktifkan. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmadullah subhanahu wa nashkuruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa qala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sanjungan puji dan syukur patut senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Zat yang senantiasa memberikan karunia dan nikmat kepada kita yang tiada terhingga jumlahnya. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada saat ini kita meneladani
peristiwa kesejarahan perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam hal kepatuhannya kepada Allah, yakni dalam rangka memperjuangkan agama Allah, dalam rangka membumikan ajaran-ajaran agama Islam. Nabiullah Ibrahim dicatat oleh Allah di dalam firman-firman-Nya bahwa beliau adalah sosok manusia yang dengan berbagai macam ujian telah berhasil melewati ujian-ujian itu dengan menyempurnakannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Kita diseru oleh Allah untuk mengingat peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim tatkala Allah mengujinya dengan berbagai ragam ujian. Dan berbagai macam ujian itu Nabiullah Ibrahim telah memenuhi dan menyempurnakannya. Fa'atammahunna. Maka sejak itu Allah mengukuhkan Nabi Ibrahim, Inni ja'iluka lin-nasi imama. Karena engkau telah memenuhi ujian-ujian, maka saat ini aku menjadikanmu sebagai imam, sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Lalu Rasulullah Ibrahim bermohon kepada Allah, Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, berikan pula karunia semacam itu kepada umatku, kepada anak turunku. Maka Allah berfirman, Qala la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak akan aku berikan kepada orang-orang yang zalim. Para hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Nabi Ibrahim adalah nenek moyang para nabi. Beliau adalah potret manusia ideal dalam ketaatan kepada Allah. Keteladanannya itu kemudian dilanjutkan dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, meneladani perjuangan Nabi besar Ibrahim alaihissalam tentu sebagaimana juga diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita dihadirkan di tengah-tengah umat manusia ini agar kita menjadi potret yang patut ditiru, agar kita menjadi masyarakat yang ideal, yang mestinya masyarakat lain mendambakan kebaikan yang bisa kita hadirkan. Meskipun realitas bahwa masyarakat Islam, umat Islam ini kemudian terbagi atau terkelompok ke dalam berbagai ragam kelompok, tetapi sesungguhnya itu merupakan salah satu ujian yang diturunkan oleh Allah kepada umat ini. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun." Sesungguhnya jika Allah menghendaki, Allah bisa saja menjadikan kamu sekalian sebagai umat yang satu. Tetapi Allah bisa menyesatkan orang yang dikehendaki dan bisa pula memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Kaum muslimin, prinsipnya umat ini adalah umat yang satu. Umat Islam ini umat yang dipersatukan dengan berbagai hal. Kita dipersatukan karena kita bertuhan satu, Allah Subhanahu wa taala. Kita berkitab satu, kitab Al-Quran. Kita bernabi satu sebagai panutan, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan kita berkiblat satu, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, sebagai arah di mana setiap saat kita menunaikan ibadah salat menghadap ke arahnya.
Dan masih ada banyak aspek-aspek lain yang membuat kita semua bersatu. Dan sesungguhnya semua orang mukmin adalah bersaudara, sebagaimana Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Damaikanlah di antara saudara-saudaramu itu manakala terjadi perselisihan, manakala terjadi perbedaan, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu sekalian dirahmati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, persaudaraan di antara kaum muslimin harus dijaga. Perbedaan memang bisa saja terjadi di setiap saat, di setiap tempat, di setiap waktu. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk perpecahan. Meskipun perpecahan itu sesungguhnya juga mudah saja terjadi. Karena itu, di saat terjadi perbedaan di antara kaum muslimin, seyogyanya lah masing-masing pihak di antara kaum muslimin itu tidak melihat aspek perbedaannya, tetapi yang patut dilihat adalah aspek-aspek kesamaannya. Bukan perbedaan yang harus diperuncing, bukan perbedaan yang harus diperbesar, tetapi kesamaan itulah yang harus dipegangi. Misalnya kalau pada hari ini terjadi perbedaan di kalangan kaum muslimin, ada yang menunaikan atau merayakan Idul Adha pada hari ini, ada yang merayakan hari esok. Yakinlah bahwa masing-masing telah berusaha dengan setulus hati, dengan kesungguhan dalam bentuk ijtihad. Karenanya tidak perlu ada yang mengatakan bahwa kita benar lalu orang lain sama sekali salah. Kita benar, orang lain kemungkinan juga benar. Itu prinsip yang harus dipegang sehingga umat Islam ini tidak menjadi umat yang tidak bisa dipersatukan. Kita harus mempunyai visi keimanan yang sama, visi tauhid, yaitu hanya menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan taghut, meninggalkan perbuatan syirik. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwa di setiap umat ada utusan yang dikirim oleh Allah. Tugasnya adalah untuk menyeru dan mengajak mereka untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Itulah salah satu prinsip yang harus kita pegangi, prinsip kesamaan dalam tauhid. Yang kedua, kita perlu menghindari perselisihan yang mengarah kepada perpecahan. Yakinlah bahwa perselisihan itu bagian dari naluri manusia. Perselisihan itu bisa bermula dari perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, tetapi jangan dijadikan sebagai alasan untuk perpecahan. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia ini selamanya akan cenderung untuk berpecah, akan cenderung untuk berbeda, akan cenderung untuk berselisih. Yang bisa mempersatukan mereka adalah rahmat Allah. Karenanya, jika masih terjadi perpecahan, itu pertanda rahmat Allah belum diraih. Maka berusahalah kita untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Karena itulah, jika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, maka hendaknya kita mengambil platform yang sama, kita mengambil jalan kesepakatan yang sama, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran, sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Platform yang sama itu, yang disebut oleh Al-Quran dan ditunjukkan oleh Rasulullah adalah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kamu mengalami perselisihan di antara kamu tentang sesuatu hal,
maka kembalikanlah persoalan itu untuk mendapatkan penyelesaian kepada Allah, yakni kepada kitab Allah, Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul, yakni kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita sebagaimana petunjuk Al-Quran, sebagaimana hidayah Allah, tidak boleh meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh meninggalkan untuk selalu berkonsultasi, bertanya kepada Al-Quran, dan tidak boleh kita meninggalkan sunnah Rasul sebagai kebiasaan, sebagai pri hidup yang sudah dicontohkan oleh Rasul bersama para sahabat. Berikutnya, seandainya memang harus berbeda pendapat, hendaknya masing-masing saling menghormati. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai pangkal kebencian. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu menjaga harkat dan martabat umat Islam ini dan memerintahkan kepada mereka. Kata beliau, la tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi ba'dukum bai'a ba'din, wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling memaki, janganlah kalian saling menjauhi, dan jangan ada saling serobot. Jangan ada seorang membeli barang yang sudah akan dibeli oleh saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. La yadlimuhu wa la yahzuluhu wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah melanjutkan, jangan ada seseorang yang mendolimi lainnya, jangan ada seseorang yang menistakan lainnya. Maka takwa itu ada di sini. Rasulullah menyebut dengan menunjuk dadanya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, takwa ada di sini, takwa ada di sini. Lalu beliau mengatakan, bihasbi mri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim, kullu muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Cukuplah bagi orang muslim untuk menahan diri agar tidak berbuat jahat kepada saudara muslimnya, agar tidak menghina saudara muslim lainnya, bahwa setiap muslim atas muslim lainnya itu terlindungi darahnya, terlindungi hartanya, dan terlindungi pula kehormatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah sekalian, ada fenomena di tengah-tengah umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, seakan-akan perbedaan berijtihad, perbedaan kelompok, perbedaan paham keagamaan, kemudian dijadikan sebagai alasan untuk menuduh orang lain sebagai orang yang pinggiran, sebagai orang muslim yang bukan sebagai umat Rasul. Beredar luas di media, utamanya di media sosial, pidato atau ucapan-ucapan tokoh-tokoh yang dihormati oleh masyarakatnya, yang mendiskreditkan, yang menistakan kelompok yang lain. Maka kita harus waspadai ini dan tidak perlu dibalas dengan menistakan balik. Kita harus mewaspadai ini sebagai bahan untuk introspeksi diri, bahwa umat Islam tidak boleh dikoyak. Umat Islam harus kokoh, umat Islam harus satu. Jangan-jangan ini merupakan upaya pihak eksternal untuk memecah belah umat Islam, bahwa umat Islam ini di masa depan akan menjadi kekuatan yang sangat besar dan sangat dahsyat.
sebuah lembaga non-pemerintahan di Amerika, Pew Forum namanya, menyebut bahwa kalau di tahun 2010 yang lalu, penduduk dunia ini sebesar 6.895 juta lebih. Dari 6 miliar lebih itu, 2.168 juta itu beragama Kristen. Yang beragama Islam adalah 1.599 juta, sekitar 23,2% dari penduduk dunia. Kemudian lembaga itu, Pew Forum, memprediksi nanti di tahun 2050, jadi 35 tahun lagi, penduduk dunia ini akan berjumlah 9.307 juta. Yang beragama Kristen adalah 2.918 juta, sekitar 31,4%. Sementara penduduk Muslim sebesar 2.760 juta, sekitar 29,7%. Kita bisa bayangkan di tahun 2010 penduduk dunia ini yang beragama Islam 23%. Di tahun 2010. Nanti di tahun 2050 berkembang menjadi 29,7%, hampir 30%. Sementara umat Kristen 31,4%, jadi hampir sedikit, berbeda sedikit. Itu dalam rentang waktu yang kita sebut seperti tadi. Maka nanti ada pertambahan penduduk dunia ini sebanyak 2.411 juta orang. Penambahan umat Kristiani itu sebanyak 749 juta. Sementara umat Islam bertambah 1.161 juta. Jadi jangan dilihat jumlah umat Islam yang masih di bawah umat Kristiani tadi, tetapi yang harus dilihat adalah jumlah pertambahan yang lebih besar dari pertambahan umat Kristiani. Maka bisa saja jumlah yang seperti itu dinilai sebagai ancaman. Baik Islam maupun umat Islam dianggap sebagai ancaman bagi bangsa-bangsa yang pro-Kristiani atau bangsa Barat, dan termasuk juga bangsa-bangsa atau masyarakat yang berpihak pada kepentingan-kepentingan non-muslim, tidak terkecuali di dalam negeri Indonesia ini. Untuk membendung tumbuhnya kekuatan dan pertumbuhan umat Islam yang sangat signifikan itu, ada banyak kemungkinan yang terjadi. Dan ada banyak kemungkinan yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah dengan upaya-upaya memecah belah umat Islam ini. Kalau dulu di saat kekuasaan negeri ini berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, ada politik divide et impera, politik memecah belah dan menguasai, atau politik adu domba. Jangan-jangan fenomena yang terjadi saat ini adalah kembalinya atau lanjutan dari politik semacam itu. Oleh karena itu, maka kita patut ingat firman Allah, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian bercerai-berai, karena perpecahan itu akan menghabiskan energi kalian, akan menghabiskan tenaga kalian, akan menurunkan martabat kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah, marilah kita galang persatuan. Jangan mudah terpancing untuk perpecahan. Jangan tanggapi ajakan-ajakan untuk menistakan kelompok Islam lain.
Jangan tanggapi seruan-seruan yang mendiskreditkan umat Islam yang tidak sepaham. Janganlah caci maki pihak atau kelompok muslim lain kita jadikan alasan untuk membalas caci maki. Karena mungkin kita marah, pihak yang dicaci maki juga marah, tetapi pihak di luar kita akan bertepuk tangan karena pancingan mereka ternyata diumpan oleh orang-orang muslim. Kalau ada caci maki, jangan dibalas dengan caci maki, tetapi doakanlah semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Tindakan semacam itu sesungguhnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dicaci maki dan disakiti. Beliau tidak ingin membalas kekejaman yang serupa, padahal sesungguhnya kalau saja beliau mau, bukan hanya manusia yang menolong beliau, malaikat pun akan menolong beliau jika beliau mau. Tetapi Nabi justru mendoakan mereka. Sebagaimana tersebut di dalam Sirah Nabawiyah berdasar riwayat Imam Baihaqi disebutkan, lamma kusirat rubaiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shujja fi jabhatihi faja'alit dima'a tasilu ala wajhihi qila ya Rasulullah ud'ullaha alaihim faqala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala lam yab'athni ta'anan wala la'anan walakin ba'athani da'iyata rahmatin Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika Rasulullah dilempar oleh musuh, giginya patah, wajahnya luka, lalu berlumuran darah di wajah beliau, para sahabat meminta Nabi untuk berdoa, memohon agar ditimpakan musibah kepada mereka yang berbuat jahat itu. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya aku ini tidak diutus ke tengah-tengah kalian untuk menjadi provokator. Aku ini tidak diutus ke tengah-tengah kalian untuk memancing-mancing orang dan memaki-maki atau menghardik orang. Tetapi aku diutus untuk menyeru kepada rahmat Allah. Maka aku berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk kepada umatku, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, maka sebagaimana Nabi Ibrahim yang sabar menghadapi ujian, terbukti juga Rasulullah Muhammad SAW bersabar menghadapi ujian. Maka kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sudah sepantasnya kita meneladani beliau dalam kesabaran. Sudah sepantasnya kita untuk tidak menjadi kelompok yang mudah memprovokasi, mudah menantang, dan mudah memaki-maki, apalagi melaknat dan mengutuk kelompok yang lain. Itu yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya dan para nabi keturunan beliau menjadi teladan bagi kita sebagai wujud kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ketaatan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena kelompok, bukan karena organisasi, bukan karena jam'iyah, tetapi harus diniati li'izzil Islam wal muslimin, dalam rangka menjunjung tinggi martabat umat Islam dan menegakkan syiar agama Allah al-Islam di muka bumi ini. Kaum muslimin jamaah salat Id, marilah kita akhiri jamaah Idul Adha kita tahun 1436 Hijriah ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah memenuhi atau mengabulkan segala permohonan baik kita, menjadikan kita sebagai umat yang satu, umat yang kukuh, umat yang berwibawa di tengah-tengah perkembangan dunia dan di tengah-tengah kemajuan bangsa-bangsa di dunia ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anzilna munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ja'al hujjajana mabrurin. Allahumma ja'alhum min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alhum min ibadikal mukhlisin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La صدق وعده ونصر عبده